Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga perselingkuhan. Nah, tentunya perselingkuhan adalah hal yang paling ditakutkan terjadi, namun tetap saja terjadi. Jadi nggak ada salahnya yuk kita ikuti beberapa hal ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 pemicu istri selingkuh. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update-update video terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Lalu apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi berselingkuh? Nah, ini sebetulnya titik awal timbulnya perselingkuhan adalah karena kebencian. Nah, kebencian memang kerap kali menimbulkan seseorang menjadi berbuat semaunya karena ada faktor tersebut. Maka dari itu sebelum timbul kebencian atau apa yang terjadi ketika berkaitan dengan kebencian, terutama yang berhubungan dengan rumah tangga, tolong segera diselesaikan ya. Kebencian anggaplah merupakan sebagian daripada perjalanan hidup rumah tangga. Artinya apapun itu, kebencian janganlah berlarut-larut atau Anda jangan pernah bertahan di rasa kebencian. Karena kebencian jika dipertahankan akan terus mengingat kepada kejelekan orang tersebut atau kejelekan pasangan Anda ini. Maksudnya mungkin kebencian terhadap pasangan ini. Kemudian yang kedua adalah kepuasan. Nah, kepuasan sudah sering saya katakan bahwa banyak sisi yang menimbulkan kepuasan. Artinya di sini juga harus seimbang karena kita tahu banyak orang yang terlihat dari sisi ekonomi dia cukup, bahkan mungkin boleh dibilang hidup penuh dengan harta atau tidak pernah hidup susah. Namun kenapa di tengah kehidupan rumah tangganya masih saja terjadi sebuah perceraian atau permasalahan yang berakhir dengan perceraian? Ini kan sebetulnya kalau kita bicara hanya satu sisi memang sudah terpenuhi ya. Namun di sini ada sisi lain yang saling mendukung. Artinya semua kepuasan yang diharapkan di sini di tengah kehidupan rumah tangga kita memang harus bisa diwujudkan satu sama lain. Sehingga itulah mungkin yang dikatakan tidak kurang sesuatu apapun. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita harus tetap bersyukur, menikmati apa adanya. Karena pada dasarnya kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita pandai mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu adalah menjadi sumber kebahagiaan. Ya, jangan pernah berpikir kalau yang orang lain punya kita harus punya. Bukan itu. Ya, tapi kita harus tetap berusaha mensyukuri apa yang kita punya. Itulah solusinya. Kemudian yang ketiga adalah kemauan. Ini. Nah, biasanya kemauan ini berjalan atau terjadi karena terlalu sering datangnya sebuah godaan. Nah, kembali lagi ketika godaan terus mendera di tengah kehidupan rumah tangga kita, tentunya memang dibutuhkan benteng tertentu untuk menangkis atau menepis godaan yang hadir. Namun ketika itu terus-menerus, ibarat air jatuh setetes di atas batu, kalau jatuhnya setiap hari, batu itu juga akan berlubang. Ini. Begitu pula dengan hal ini. Kemudian yang kelima adalah adanya sisi yang diabaikan. Nah, tentunya dalam menafkahi kehidupan rumah tangga, ya menafkahi anak istri kita, terutama adalah istri kita yang dimaksud, ini adalah ada dua sisi nafkah yang harus seimbang. Jadi kadang orang lupa bahkan menganggap remeh. Artinya begini, banyak orang, mohon maaf, ini kebanyakan terjadi pada kaum pria yang menganggap bahwa istri kalau sudah dikasih uang kan diem. Ya mungkin 1-2 kali diem. Itu kan bentuk nafkah zahir. Sedangkan di sisi lain ada nafkah yang harus dipenuhi juga, yaitu nafkah batin. Ketika keduanya tidak datang secara seimbang, maka tidak menutup kemungkinan orang atau pasangan kita menjadi jenuh karena
ada sisi yang terabaikan dan Anda tidak pernah menyadari itu. Ini. Jadi beri dia kecukupan, nafkah batin, nafkah lahir, harus balance, seimbang ya. Biar tidak ada lagi alasan untuk melakukan perselingkuhan dengan siapapun. Ini. Lalu kemudian yang keenam, ini biasanya karena hadirnya dorongan lain. Biasanya ini diakibatkan oleh pergaulan atau juga ada masalah dengan keluarga. Sehingga keluarga yang kurang bijak atau sahabat yang kurang bijak suka mengatakan, udahlah kamu selingkuh aja daripada punya keluarga seperti itu atau punya suami seperti itu atau istri seperti itu. Nah inilah hal-hal yang harus kita sikapi dengan bijak. Artinya jangan sampai hal-hal tersebut menjadi salah satu sumber kita menjadi terpicu dengan perselingkuhan. Nah karena bagaimanapun sekali lagi saya katakan bahwa perselingkuhan banyak hal yang harus Anda pertimbangkan. Karena di dalam keluarga kita tentunya bukan cuma kita yang hadir, tapi juga ada anak-anak kita yang harus kita perhatikan. Lalu bagaimana nasib mereka ketika kita mengikuti apa yang belum tentu menjadi keinginan dirinya sendiri? Ini. Yang terakhir, yang ketujuh, biasanya perselingkuhan juga karena orang menginginkan perubahan. Nah, perubahan ini belum tentu dari sisi materi, belum tentu. Ya, walaupun mungkin itu ada. Tapi juga perubahan ini tentunya bisa dilihat dari banyak aspek, banyak hal. Ya, ketika mungkin kita saat melakukan hubungan suami istri hanya monoton atau hanya itu saja, maka itu juga menimbulkan mungkin orang berbisik dalam hati ingin suatu perubahan. Sebetulnya kalau perubahan cuma hal tersebut gak ada salahnya Anda diskusikan dengan pasangan Anda. Jadi apapun yang ingin Anda rubah, Anda dengan pasangan Anda saling tahu dan tidak sampai timbul hal yang tidak diinginkan, yaitu timbulnya perselingkuhan di rumah tangga Anda. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, inilah beberapa penjelasan yang bisa Kang Kumis sampaikan, dan semoga apa Kang Kumis sampaikan bisa membawa manfaat terhadap keharmonisan rumah tangga Anda, karena itulah harapan satu-satunya dari Kang Kumis ya, karena sesungguhnya kebahagiaan keluarga Anda juga kebahagiaan saya. Nah, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.